history chat. Jadi bisa dibilang juga ini merupakan cerita nyata teman-teman ya. Dan ini cuma 5 menitan teman-teman ya ceritanya, jadi agak singkat. Tapi gue harap kita juga bisa merinding bareng, bisa terhibur juga. Dan malam ini gue itu ngerekam jam 1:17. Jadi jam 1:17 malam ya teman-teman ya. Udah masuk subuh jadinya. Oke, jadi kita langsung aja baca chat story horornya. Oke, gue baca dulu. Jadi ini kiriman followers. Cerita ini 90% berdasarkan kisah nyata. Oke, kisah nyata ini teman-teman. Followers dari story behind chat. Kemudian story behind chat ini memodifikasi sedikit dan menyamarkan nama tokoh aslinya demi kenyamanan privasi pengirim. Oke. Jadi ini adalah bisa dibilang cerita nyata teman-teman ya. Oke. Kita play lagi. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan, namaku Sarah. Dan aku mempunyai seorang teman namanya Puput. Dia anak yang ceria sekali, dan bisa dibilang anak yang paling sultan di kelas. Hingga suatu hari dia masuk sekolah dengan keadaan sedih sekali. Tidak seperti biasanya, kami sekelas pun bingung dan bertanya kepada Puput. Kenapa Put? Ada apa? Tapi lagi-lagi dia hanya terdiam, tidak menjawab pertanyaan kami. Akhirnya pada malam harinya, aku mendapat kabar bahwa Oke, ini grup kelasnya teman-teman ya. Assalamualaikum, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, jadi ada yang meninggal. Ibunda Puput Salsabila. Jadi ibunya Puput teman-teman ya meninggal. Mamanya Puput meninggal. Put, aku turut berduka cita ya. Oke, mungkin ini ada temannya Puput yang ngechat Puput ya teman-teman ya. Iya. Oke, ada nomor gak dikenal malam. Apa benar ini dengan Sarah? Oke. Jadi yang punya HP ini Sarah teman-teman ya. Ini siapa ya? Hah? Bentar, tadi dia bilang apa? Gue kecepatan teman-teman. Nah, ini siapa ya? Mamanya Puput, oke. Mamanya Puput kan meninggal. Put, genting Put. Ada nomor asing yang ngechat aku. Ngaku-ngaku jadi mama kamu, Put. Ini saudara kembarku, Putri. Dia udah ditolak lama perusahaan. Sepertinya kali ini ditolak lagi deh. Ajak main game. Hah? Siapa? Aku juga nggak ketahui lah. Oke, dia ngechat lagi. Halo, benar kan ini dengan Sarah? Bisa bicara sebentar, nak? Bukannya Mama Puput udah meninggal ya? Jangan ngaku-ngaku, please deh, lu penipu kan? Ini nomor siapa ini? Nomor asing dari mana itu? Dia dapat nomorku dari mana? Mengapa juga dia harus mengaku mamanya Puput? Bukannya Mama Puput sudah meninggal? Lalu mengapa juga dia mengechatku? Begitu terus yang kupikirkan di otakku. Mama dan Papa juga sedang tidak ada di rumah. Aku takut. Oh my god. Yang tadi ngechat itu bilang udah di depan rumahnya si Sarah. Put, seriusan. Nomor yang gak dikenal ini bilang udah di depan pintu, Put. Aku takut banget. Oh my god. Siapa yang depan pintu rumah Sarah? Pintu mana? Gak tahu. Oh my god, ditelepon teman-teman. Oke. Ditelepon sama nomor yang gak dikenal itu. Put, dia nelpon Put. Gimana? Please, blok aja itu. Gak
Gak usah peduliin dia mau ketok pintu sekeras apapun katanya. Oke, nomornya di blok teman-teman. Suara pintu. Duh, merinding gua. Hah? Put? Kamu ngapain? Kaget ya, Sar. Dari mana kamu? Kok bisa masuk dari jendela? Si Puput masuk ke rumah Sarah. Katanya kamu lagi berduka cita mama kamu meninggal. Meninggal? Siapa yang meninggal? Maksudnya kamu, Sar? Hah? Put, aku punya salah apa? Kita temen kan? Temen kamu bilang. Put, Oh my God. itu apa? Kenapa kamu bisa? Kenapa kamu bawa pisau, Put? Jangan bilang si Puput mau bunuh Sarah. Put? Put? Jangan deket-deket. Oh my God. Gue merinding. Oh my God. Oke. Apa yang terjadi? Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Puput melakukan itu padaku. Bersyukur waktu itu aku ditolong warga sekitar di depan rumahku yang masih ada. Lalu semenjak saat itu, Puput dijauhi oleh teman-teman di sekolah dan dia dipanggil ke ruang BK. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk pindah sekolah dan pindah rumah sekeluarga ke kota lain. Puput memang sudah pergi. Tapi kejadian itu masih terus terngiang-ngiang dalam ingatanku. Oh my God. Oke. Jangan bilang teman-teman ya, kalau menurut gue masih merinding. Gue kenapa merinding ya? Padahal ini bukan hantu, gue merinding teman-teman, sumpah. Gue merindingnya karena gue mikirin si Puput ini, sekolahnya Puput ya, dari sekolah Puput bilang di grup kelasnya dia mungkin ya, kalau ibundanya Puput itu meninggal. Gue takutnya yang bunuh mamanya itu adalah Puput sendiri. Kalian ada yang kepikiran gak? Nah, itu pemikiran gue yang pertama. Tapi bisa jadi juga nomor yang gak dikenal itu bisa aja itu kayak mamanya si Puput yang asli gitu. Jadi kayak itu mungkin berita bohong kalau mamanya Puput itu meninggal. Bisa aja mamanya Puput ini dia kabur karena tahu Puput ini bisa dibilang mungkin psikopat atau gimana ya. Jadi bisa ada dua kemungkinan sih menurut gue ya. Tapi menurut gue yang paling gimana ya, ngena banget itu yang pertama. Jadi mungkin aja mamanya Puput ini meninggal karena dibunuh sama si Puput. Bisa jadi juga ada analisa ketiga gue itu mamanya Puput mungkin meninggal dengan wajar ya, mungkin sakit atau gimana.